Kenapa ceramah tidak dibuat di masjid? 3 alasan. Yang pertama, karena masjid tidak muat. 2, suara mikrofon menggema, tak jelas ke telinga. Surah. Balik dari pengajian apa kau entah apa putus. Itu maka dibuat tanah lapang. Alasan yang ketiga, ada orang yang takut masuk masjid. Takut dia masuk masjid. Banyak orang takut masuk masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku takut. Aku tengok kawanku kemarin 2 kali ke masjid mati. Nah, kali buatlah pengajian di tanah lapang. Sudah paham? Jangan nanti jadi fitnah. Apa itu Ustaz Somad itu? Pengajian kok di tanah lapang? Kenapa tak di masjid? Kalau di masjid ramai biasa, di musola ramai biasa, di tanah lapang ramai. Amazing. Baru luar biasa, betul? Saya kan udah bolak-balik datang ke Bintan nih. Di masjid udah berapa kali kita di masjid? Dibuat nih sekarang. Biasanya di sana. Hari ini pertama kali saya di sini. Apa namanya? Uban. Hah? Saya mau ngetes saja. Ingat tak orang di nama kampung? Tanjung Uban. Oleh sebab itu maka jangan mencabut tak boleh mencabut uban. Kalau kita berkaca ditengok cermin ada uban, biarkan. Kenapa? Uban itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadisnya sahih. Jadi Pak Ustaz, makin banyak uban makin banyak cahaya. Iyalah. Kalau 3 helai 5 watt. Jadi saya ini orangnya tak mudah saya percaya. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah, jangan cabut uban, karena uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lama saya berpikir, apa pula hubungan uban sama cahaya? Rupanya setelah saya tengok syarah hadisnya, ketika kita tengok wajah kita di cermin, nampak uban, sadar diri sudah tua bahwa kita akan mati. Kalau sadar diri sudah tua, mati dekat liang lahat, maka rajin beribadah. Ini banyak sekarang tengok muka cabut 2 bulan gundul. Apa lagi? Ustaz Somad ada uban, lah tengok sendirilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, uban saya biarkan aja. Uban udah tua juga, saya tengok. Sekarang ini bukan cuma kepala beruban, bulu hidung pun beruban. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad, boleh saya cat rambut saya ini Pak Ustaz? Kata Nabi SAW, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu tidak mau mencelup rambutnya. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi, celup rambut kamu. Maka diceluplah rambut dengan daun inai. Orang Melayu menyebutnya inai, orang Jawa menyebutnya daun pacar. Digiling. Di Makkah tidak ada lagi pakai giling, sudah jadi tepung, dikasih air, malam pas mau tidur disisirkan ke rambut. Setelah itu diikat pakai kain putih, besok dibuka, wow, warnanya menyala. Boleh pakai warna hitam Pak Ustadz, kata Nabi, jannibus sawad, jangan celup uban pakai warna hitam. Kenapa tak boleh? Tipu, karena kalau pakai warna tipu. Ada atu umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dipakailah hitam, gigi palsu, 2 bulan nih engkalnya putih, ujung hitam. Kalau tipu tak boleh, tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Sebelum nikah tuh kasih tahu, Adinda, aku ini sebaya sama antuk, kau sama tuh sekolah dulu. Kata Adinda tadi tak apa-apa lah bang, karena antuk udah meninggal kemarin, kau pun 2 hari ini lewat ini. Aku bukan mau sama kau, sama harta kau aja, kata dia. Kalau udah terjadi mau dia, maka cat hitam tak apa-apa. Karena pada zaman Nabi pernah terjadi perang. Ketika perang itu pasukan yang tua-tua, pasukan yang sudah tua yang beruban, dicat mereka rambut mereka pakai hitam. Nabi tak marah. Yang mau perang silakan. Maka musuh-musuh melihat, tentara Muhammad SAW itu ternyata anak-anak muda semua. Rupanya tua-tua.
Bagi bapak-bapak pejabat itu perlu pak, bapak-bapak pimpinan direktur perusahaan perlu pak buat hitam. Kenapa? Kalau bapak buat putih tengoknya ketua kita rabun tuh dah nampaknya kita tuh. Tapi kalau bapak buat hitam tengok semangat ya. Tapi yang penting bukan fisik, yang penting bukan rambut, yang penting bukan wajah, yang penting adalah hati. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal ini rusak, maka yang lain ikut menjadi Alhamdulillah semuanya hari ini jantungnya baik semua. Yang segumpal itu apa? Segumpal dia sebesar ini dari dalam. Nah, itu. Coba pegang, berdegup tak? Masih berdegup? Mati hidup. Kalau ada yang tak berdegup, kasih tahu. Dan kapan siap dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati, tak senang nengok orang lain dapat nikmat, cemburu melihat orang dapat rahmat, bapaknya mau marah, orang lain mobil baru, demam. Orang lain mobil baru, kuat darah tinggi. Itu mobil siapa? Mobil aku. Apa? Lunas apa cash? Kredit. Alhamdulillah. Alhamdulillah kredit. Untung kau bilang kredit. Berapa bulan lagi? Bulan depan lunas. Mati. Senang saja menengok nikmat orang. Jumpa saya dengan Pak Bupati, saya ikut senang. Yang Bupati beliau, tapi saya ikut fasilitas Bupati. Bupati naik mobil, saya naik mobil. Takkan mungkin Bupati naik mobil, saya jalan kaki. Datang Pak Wakil Bupati, jumpa Pak Dandim, jumpa Pak Kapolres, duduk dengan Pak Kapolres, ambil foto, simpan fotonya. Nanti kalau ada razia tunjukkan. Selesai. Hidup ini jangan buat susah-susah, betul? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu dapat saya di baju kaos. Tulisan anak muda tulis ini, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Dipakainya sedang sholat, dibaca sama orang di belakang. Ilaha illallah. Maka pakailah baju putih, sembahyang pakai baju putih, baju hitam bagus polos, yang bertulis-tulisan. Saudara yang dimuliakan, nampaknya simpel sederhana tapi luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Mau dibuat kuat dia putus-putus, dibuat pelan jamaah udah mengantuk, nanti saya nyanyi pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya beban kita makin hari makin ringan atau makin berat? Tergantung kita menjalani hidup. Mungkin dia putus-putus ini karena saya dekat sini. Yang pertama kali nanti ditanya malaikat kalau kita mati, apakah ada malaikat nanya, kau dulu sempat menjadi kepala dinas apa kepala kantor apa kepala badan? Kau dulu sempat PNS golongan apa? 2A, 3B, 3C apa 4D? Ada ditanya malaikat itu. Yang ditanya malaikat adalah marrabbuka. Makanya kalau kita tidur malam, jangan lupa kita berwudu dulu. Paksakan mau tidur, wudu dulu. Paksakan mau tidur, sholat witir dulu. Nanti malam tinggal tahajud, tak usah witir lah. Witir lagi, witir cukup sekali saja. Saya witirnya nanti malam Pak Ustaz. Tapi kalau saya pribadi sebelum tidur malam tuh witir dulu. Witir. Habis witir baru kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Matikan lampu, tidur. Tiba-tiba pas terbuka, marrabbuka. Bayangkan. Kita tidak takut karena kita sedang berwudu, ditolong malaikat. Ditolong malaikat. Kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi apa tidak? Bisa saja. Yang mengatakan tidak mungkin terjadi. Siapa yang mengatakan tak mungkin terjadi? Tengok kan nanti. Saya bukan nakut-nakuti, tengok aja. Saudaraku, tapi jangan pula nanti ibu tes tengah malam, ibu jagai bapak. Marrabbuka. Itu maksud saya. Takutnya kita bercanda, malaikat serius. Baru tahu. Yang pula dihafal-hafal itu.
Ini dihafal. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad SAW, makitabuka Quran. Itu bukan dihafal. Ini bukan tes CPNS, ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini hanya bisa dijawab dengan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Bertasbih amal soleh, bertahmid amal soleh, bertakbir amal soleh. Amal yang paling ringan adalah zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu yang sedang mengandung, bagus banyak-banyak sholawat. Saya pagi tadi terbang dari kota paling jauh di dunia, namanya Ujung Pandang. Paling jauh di dunia kan? Ujung Pandang. Naik pesawat lah saya. Wow. Naik pesawat. Apa namanya kelas yang hebat tuh? Hah? Bisnis. Oh, kelas bisnis. Saya naikkanlah kaki sebelah. Datanglah yang nanya-nanya itu, Bapak mau makan apa? Gitu. Mau makan nasi pakai ikan apa ayam? Pakai ayam. Mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh batang, apa teh bunga? Manis apa kelat? Manis. 2 bungkus gulanya atau 1? Dalam hati saya cepat aja lah. 1,5 jam, 3 jam, 1,5 jam sampai Jakarta. Transit Jakarta, naik lagi, terbang pula lagi. Sampailah ke kemana tadi? Batam. Sampailah ke Batam. Saya sangka saya lah orang yang paling capek hari ini. Begitu sampai di Bintan, pas sedang makan tadi, saya tengok rupanya saya di hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibu ini. Sedang hamil tua mengurus acara ini. Jadi ternyata motivasi hidup kita ini bukan dari motivator semangat, bukan, tapi melihat sekeliling. Kalau ada laki-laki yang semangat, biasa, tapi perempuan dalam keadaan hamil tetap semangat, bangkit semangat saya. Tadi saya judul ceramahnya mau cerita mati aja tadi. Jamaah sekalian, saya kebetulan malam ini capek kali, jadi ya marilah kita siap-siap untuk mati. Wah, menengok ibu tadi, bangkit semangat saya tadi. Takbir, bangkit semangat. Jangan kita ini lesu letoy loyo lung lai, bawaan mau mati, nampak makan baru semangat. Apa ini? Tapi alhamdulillah orang Bintan ini semangat semua, betul. Rupanya kalau jamaah itu semangat, ustadz itu pun ikut jadi semangat. Makin saya berapa kali pas saya mau ceramah itu lesu, sampai ustadz nanya, jamaah panitia nanya, Ustadz sehat? Perlu kami bawa ke puskesmas? Saya tahu berobat di sini gratis, tahu saya tawar-tawarkan kali. Tapi maka kita mesti semangat. Apapun yang terjadi hidup ini mesti semangat, betul? Stres, depresi itu hanya bisikan setan. Setan, as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan fakir, kau kurang harta, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Setan selalu membisikkan fakra, kau kurang hebat, kurang mantap, kurang daging. Dibuatnya kita tak pede, kau kurang putih. Akhirnya dimakanlah jus bengkoang 3 goni. Tengok putih muka,
leher hitam, rupanya bepano. Apa lain? Setan selalu membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kau kurang harta, akhirnya orang korupsi, kurang cantik, akhirnya operasi kresek, dagu kresek, hidung kresek, pipi kresek, dipegang kres, dagu naik, hidung naik, pipi naik, apa namanya? Make up. Make artinya membuat, up naik, make up membuat naik. Gara-gara apa itu? Setan. Kata setan, kau jelek. Nampak muka, kau jelek. Makanya waktu menengok muka di cermin itu, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Orang yang merubah muka, merubah wajah itu sebenarnya dia saja yang merasa lebih cantik. Orang lain menengoknya biasa aja. Malah orang menengoknya takut pula. Saya kalau nengok orang-orang yang muka tak asli operasi itu takut saya. Macam boneka film hantu. Alis sampai my God. Ini nengoknya takut. Saya kalau nengok sering kali nengok gitu saya baca ayat kursi Allahul Qayyum. Ya Allah. Setan punya kerja. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, mereka berimajinasi. Setan berkata, kau cantik. Wah, dia pun merasa cantik. Dicukurlah bulu mata, habis. Siapa yang mau menengok hantu, cukurlah bulu mata. Cukur, habis itu tengok cermin. Mana hantunya Pak Ustaz? Itulah hantu. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau cantik bukan karena operasimu, kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Mbak ini kok cantik sih, bekas wudu. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Selagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya sepele, tapi banyak orang sekarang sudah salah kaprah. Oleh sebab itu maka kita jaga ini baik-baik. Kalau tidak, na'udzubillah, serangan luar biasa dari TV, dari internet. Itu yang ditonton pagi, petang, siang dan malam. Lama-lama terikut-ikut, terbawa-bawa, akhirnya hanyut. Maka kalau ada pengajian-pengajian, datang. Siapapun yang isi pengajian, datang. Wirid Yasin, datang. Tahlilan, datang. Pengajian, datang. Kau datang tahlilan, nantilah malam ke-7 ada bubur kacang hijau. Datang aja. Ada makan, tak ada makan, datang. Karena inti dari tahlil itu kita mau mendengar nasihat kematian. Ini kalau udah datang ke tahlil semua kan bukan main. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu ditengok lah. Tahu melo tak datang tadi. Ini udah tak betul niat. Innamal amalu binniyat. Datang. Janji setiap ada pengajian datang. Insya Allah itu dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah. Tak ada satupun yang bilang Allah gitulah. Parah juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya mohon maaf menengok ke sana ini tak bisa karena lampu ini terang betul silau. Rupanya anak-anak kita berdiri di atas pagar rupanya. Masalahnya pagar itu tajam. Kalau sempat jatuh kena bola lampu. Mudah-mudahan semuanya selamat insyaallah. Itu yang naik-naik di atas pagar itu, walaupun tak nampak saya mukanya, pasti anak-anak muda, ya kan? Anak muda mau datang pengajian, mantap apa tak mantap? Mantap. Tadi dipakaikanlah saya jaket masuk ke kamar hotel tadi. Pemakaian jaket, tertulis jaket di belakang tertulis Biker Subuhan.
mantap. Habis pakai foto dengan Pak Bupati, foto backers semua. Di tempat lain saya pernah juga kayak gitu. Setelah itu pas selesai, Ustaz buka lagi. Rupanya untuk foto aja, tapi di Bintan tak dimintanya lagi. Alhamdulillah masih ada saya simpan. Kenapa tak usah pakai sekarang? Tak ada motornya. Nanti dah pakai. Disangka orang saya naik motor ini baru sekarang aja, setelah jadi ustadz ini. Tengoklah foto waktu kuliah dulu. Saya dulu kuliah naik ranking, umur 18 tahun. Pagi knalpotnya disunat 2 kali. Udah saya lewat, keluar dosen-dosen ngamuk semua. Saya ini jadi orang ini karena mak saya garang. Kau mesti sekolah, kau mau jadi orang. Kalau boleh mak saya dulu main biar aja, pergilah. Nah, mak aku mabuk, ya mabuk lah, mabuk. Udah lama saya jadi hantu. Mak saya garang. Pokoknya kau mesti orang, kau mesti sholat, kau mesti belajar. Luar biasa pendidikan orang tua. Makanya ibu-ibu, kalau masih ada ibu yang garang, masih ada ibu yang cerewet, bersyukurlah, berarti anak-anaknya insya Allah akan jadi orang. Tapi kalau udah ibu itu diam, mak aku pacaran ya, iyalah. Mak aku bawa ini ya, boleh. Alamat kapal akan tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya pun pagi naik motor lah di Panam, ini ceritanya. Dulu waktu masih kuliah umur 18 tahun. Pengen. Datanglah mahasiswi. Saya serba salah, mau berhenti takut berdosa, mau tak berhenti nanti disangka sombong. Alah sombong kali baru naik ranking, matilah kau. Paksalah saya bonceng dia. Itulah seumur hidup saya sekali bonceng perempuan. Saya bonceng, saya gas laju-laju 120 sampai saya tengok udah tak bertudung lagi. Lepas kemana terbang, lepas tudungnya. Besok saya lewat enggak lagi. Kawan saya sekarang udah jadi bini orang. Saudara yang dimuliakan, artinya anak-anak muda kalian berkawan sama komunitas yang baik, baik. Yang berkawan sama hantu, ini berkawan sama sundel bolong. Paling tidak kau jadi suster ngesot lah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, kenapa ceramah di Bintan ini lepas aja? Saya ke Bintan ini rasa balik kampung, tidak rasa sedang ceramah, rasa balik ke kampung, cerita dengan makcik, cerita dengan pakcik, cerita dengan abang, cerita. Kalau ceramah kita di kampung orang mana pula lagi? Segarlah ada bupati, ada wakil, pasti kita serius kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga nih Pak, kita jaga ini Bu. Siap Bapak Ibu menjaga Bintan ini? Siap menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Wariskan ke anak-anak kita, anak-anak muda, kalian latihan azan, karena itu nanti akan kalian bisikkan ke anak kalian, ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu dulu saya mengazankan anak saya, tapi tidak kuat kali. Kuat gitu nangislah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Anak itu tidur aja. Saya yang menangis. Oh, tak sanggup terus. Tapi terus sampai terakhir. Terus saya tahan-tahan sedikit air mata saya. Takut saya perawat itu nanti datang dihapusnya pula. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Kenapa Ustaz menangis saat mengazankan anak? Saat kau lahir ke atas dunia ini, nah, aku yang mengazankan engkau, aku yang membisikkan ke telinga engkau kalimat yang kubisikkan, la ilaha illallah. Saat aku mati nanti, aku tidak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Kami, ayah, tak pernah kami minta kau buatkan kami rumah yang besar. Untuk apa? Kami akan mati. Orang yang punya rumah-rumah besar, yang megah, yang mewah, yang tangganya banyak itu waktu masih muda, udah tua, oh lutut. Banyak orang-orang tua setelah tua dibelinya rumah kecil, tinggal satu kamar. Loh, rumah bapak dulu yang besar mana? Tak telap lagi tinggal Pak Ustaz, ngepelnya aja tengah 2 hari baru selesai. Tinggal semuanya. Kami tidak pernah ingin kau belikan kami gelang, rantai, subang, anting, tak guna. Yang kami inginkan cuma satu, nah, yang kami inginkan saat kami nanti terbaring di rumah sakit, kau yang membisikkan ke telinga kami saat sakaratul maut, malaikat maut datang mencabut nyawa, kau yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Sampaikan itu ke anak-anak bapak ibu, sampaikan itu. Kalau bapak ibu tak sanggup menyampaikannya, rekam ini, kita ulang sekali lagi ya. Mana tahu tadi kameranya belum menyala. Nah, ada rekamannya, tonton aja nanti di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu nanti yang dia membisikkan. Saya sampaikan itu. Nanti kalau aku mati, kau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kami belum punya anak Pak Ustadz. Ibu membisikkan ke bapak. Siap ibu membisikkan? Siap. Siap mereka Pak. Tinggal lagi bapak, siap tak? Tapi sakitnya sakit keras, sudah mau sakaratul maut. Jangan demam-demam puyuh ibu bisikan. Besok pagi bang, abang tak kerja bang? Enggak, aku agak sakit sedikit. La ilaha illallah. Hari ini ibu ketawa, hari ini bapak tersenyum. Tapi nanti di jalan ibu mulai berpikir, kata Ustadz itu tadi aku yang membisikkan. Jangan-jangan abang tuh pula duluan. Jangan pernah takut cerita mati. Ini banyak bapak-bapak ini takut cerita mati. Ibu juga tak suka cerita mati. Dek, kalau abang nanti mati gimana? Jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Satu hari mesti kita ingat mati. Kalau mau selamat daripada tabrakan, rem mesti dijaga. Apa remnya? Ingat mati. Ingat mati. Tapi saya tak ingin mentang-mentang cerita mati malam ini, besok pegawai Kabupaten Bintan semuanya tak semangat kerja. Rapat kepala dinas bersama Bapak Bupati, Bapak Sekda. Gimana program Bintan tahun 2020? Terserah Bapak. Terserah Bapak Bupati lah. Bukan itu maksud saya. Kita ini ingat mati, ini bukan kita mau mati. Ingat mati supaya bawa bakal banyak-banyak untuk lapangkan kubur kita dengan apa? Sedekah banyak-banyak. Ini rumah dibuat besar-besar, ruang tamu sebesar lapangan bola voli. Untuk apa? Biasa-biasa aja. Yang perlu diperluas adalah dengan banyak sedekah. Cari anak yatim. Tadi sudah secara simbolis. Besok pagi, hari apa besok? Rabu. Besok pagi cari, ada panti asuhan di Bintan? Ada. Besok pagi cari panti asuhan, bawakan nasi bungkus makan siang. Siap? Insya Allah iya, insya Allah tidak. Bawa besok nasi bungkus, pergi ke rumah anak yatim, kasih anak yatim tusuk, dirasakan. Pak, berapa anak yatim sini? Ada 100, keluarkan. Berapa? Nah, 2 aja, ini udah 2 bungkus. Ibu 2 bungkus, abang 2 bungkus, adik 2 bungkus, datang kita 50 orang, cukup kan? Cukup. Tak cukup, jangan kita makan, tengok aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Somad enak lah. Dari tadi ceramah ngomong di atas, kami yang duduk di bawah ini Pak Ustaz, kalian pikir enak di atas. Tak tahu kalian, karpet ini basah. Kena hujan tadi. Bersyukur pada Allah, dikasih Allah malam ini cuaca baik, bisa kita berjumpa. Betul? Bayangkan kalau hujan datang tadi. Saya yakin dan percaya jamaah ini tetap bertahan. Cuman besok flu semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat 60 menit rupanya. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. 75 menit sudah kita bersama.
Padahal saya biasanya di mana-mana ceramah 60, bisa pula di Bintan 75 menit. Disihir orang Bintan saya. Dipukaunya saya. Sampai lupa saya nengok jam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan orang Bintan ini pakai pelet. Bacanya dari bawah, gimana supaya Ustaz itu lupa biar dia ngomong panjang lebar. Kakang telinga bosi mulut songkang gitu kunci-kunci Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini sedang di mana ini? Lapangan apa ini? Hah? Lapangan. Ini permanen. Mantap. Di beberapa tempat untuk membuat pentas itulah banyak habis duit negara. Buat pentas cantik dari triplek. Seminggu timbus angin tumbang. Buat lagi. Nah, kalau buat pentas macam ini sampai hari kiamat tak tumbang insyaallah. Betul. Bunga-bunga pinjamlah punya masyarakat. Karpet pinjam punya Pemda. Lampu, pasang lampu terang. Guna lampu terang ini untuk apa? Supaya kameranya bagus, nampak Ustadz itu putih. Ini ceramah kita dibuatlah lampu 5 watt. Ditonton orang, wah hitam Ustadz keren. Bintan ini rasanya Bintan ini tak ada kurangnya lagi. Kalau mau dicari-cari kekurangan Bintan ini capek kita mencari kekurangan. Makanannya, oh jangan ditanya, gonggong. Ya, Anda ingin makan gonggong, datang ke Bintan. Sebelum tanggal kehabisan berikut ini. Anda takut corona, jangan, karena di Bintan bebas corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau mau cari Corolla, baru datang ke Bintan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada yang bisa memudaratkan kita kalau sudah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ku sebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di langit maupun di bumi. Dunia ini kan cuma dua, langit, bumi. Selesai. Apa takut? Mau pergi ke hutan? Itu. Jangan lagi, hai Datuk penjaga hutan, ini ku bawa rokok daun. Kata penjaga hutan itu antu dulu bro, antu sekarang pakai sabu tahu. Mau masuk ke hutan baca doa tuh, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Mau masuk ke laut begitu juga, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. La haula wala quwata illa billah. Apa ditakutkan? Terjadi juga, qadarullah, sudah takdir dari Allah. Apa ditakutkan? Ini banyak orang ditakut. Abang tak ke laut? Takut. Abang takutan? Takut. Jadi bang kemana? Sini aja, matilah kau bang. Jangan takut. Anak-anak gadis, jangan takut. Anak-anak lajang, jangan takut. Ini anak lajang banyak takut. Sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Laut dekat kan? Nah, masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini, maka insya Allah Allah akan mencabut rasa cemas, rasa ngeri, rasa takut dari dalam hati. Kalau kita sehat, pakai untuk ibadah. Kalau kita lancar ngomong, pakai untuk mengajak orang buat baik. Kalau harta kita banyak, pakai untuk menolong anak yatim, fakir miskin. Siap menggunakan semuanya untuk amal soleh menolong agama Allah? Insya Allah. Di akhir majlis, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan majlis kita ini menjadi majlis yang barokah insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين